Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram yang sama kita hormati dan kita muliakan tentunya adalah para orang tua kita semuanya. Hadir pada malam hari ini alhamdulillah lengkap Bapak Haji Mukri, orang tua kita Bapak Haji Amsar, Bapak Haji Marsid, Bapak Haji Mudrat, Bapak Haji Bahyunis, RT 1, RT 2 hadir juga ya. RT 3 hadir? Belum ya. Belum. Pak RW hadir, Pak RW? Lagi sibuk ya. Nah, semua orang tua kita itu insyaallah menambahkan keberkahan perkumpulan kita. Makanya kita doakan selalu semoga beliau semua diberikan umur yang panjang dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait, keluarga besar Bapak Hasanuddin bin Haji Muhammad beserta keluarga, beserta anak beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga beliau selalu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wabil khusus akhinal kiram Ustadz Alwi Abdurrahman dari Bima langsung datang ke pengajian kita. Ini sebuah keberkahan yang sangat luar biasa. Kita doakan juga beliau semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, insya Allah ini adalah merupakan pertemuan yang terakhir, enggak juga sih ya, penutupan sementara yang mudah-mudahan ada di antara kita yang memang ngajinya full dari mulai habis lebaran sampai sekarang kagak pernah absen. Insya Allah baik untuk beliau, amin. Dan juga ada juga yang jarang-jarang kalau lagi mau doang, ada juga kayak gitu. Ada juga
yang ngajinya sebulan sekali, ada juga ditargetin, dijadwalin. Dan juga semuanya itu insya Allah dalam rangka kebaikan, mudah-mudahan menjadi pahala yang berlimpah buat kita semuanya. Amin ya Rabbal. Dan alhamdulillah kurang lebih dari setengah bulan lagi kita akan sama-sama melakukan satu ibadah yang insya Allah ibadah tersebut sangat dianjurkan untuk benar-benar fokus gimana kita mendapatkan pahala ibadah itu, yaitu puasa di bulan Ramadan. Nah, insya Allah bulan puasa Ramadan itu sudah hampir, kalau begitu dihitung tinggal berapa hari lagi ya? 11 ya. 11 hari lagi sama-sama kita akan sama-sama melaksanakan ibadah tersebut, dan kita berharap mudah-mudahan umur kita sampai di bulan Ramadan. Insya Allah, amin ya Rabbal alamin. Nah, dalam rangka untuk melaksanakan puasa tersebut, ini harus benar-benar kita persiapkan dari sekarang. Kalau secara zahir orang tua kita dari dulu udah ngajarin kalau mau bulan puasa pasti kita disuruh untuk ramas namanya. Benar nggak Jing ya? Itu secara zahir, padahal maknanya dalam. Kenapa kita disuruh keramas? Padahal nggak ada ceritanya di dalam kitab disunahkan atau diwajibkan barangkali bagi kita yang mau melaksanakan puasa Ramadan wajib keramas, nggak ada, itu nggak ada. Tapi orang tua kita mengajarkan sebentar lagi loh ada bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat harus kita hormati, yaitu bulan suci Ramadan. Sebaiknya dari sekarang persiapan kita bersih-bersih dalam rangka menyambut bulan itu. Konotasinya seperti itu ya? Iya seperti itu. Jadi biar sebagai tanda menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, keramas. Itu keramas sebenarnya sebuah bahasa saja. Kenapa kok keramas bukan mandi? Karena biasanya orang keramas jarang-jarang. Bener nggak? Zaman dulu apalagi, zaman sekarang mau udah nggak ada. Zaman dulu, kira-kira begitu. Jadi rambut zaman dulu itu kurang diperhatikan, dan bahkan ya memang karena memang zaman dulu tuh ya masih peralatan masih kurang, sehingga kalau dulu itu banyak nenek-nenek, ibu-ibu di depan rumah pada main biak anjing. Kenapa? Saking rambut kurang terurus, banyak kutunya. Zaman sekarang udah nggak ada kali orang main biakan di, ya kan, kutu di saking masih ada. Itu bandel amat kutunya. Udah nggak ada kutu sebenarnya mah. Kutu rambut udah nggak ada. Nah, dalam hal itu sebenarnya orang tua kita saking cerdasnya. Zaman dulu agar supaya anak-anak kita mau melakukan apa yang diperintahkan sesuai dengan syariat, caranya kadang-kadang mereka itu dengan hal yang aneh, gitu loh. Jadi kalau bulan puasa kita disuruh keramas, memang kita ditakut-takutin, udah bulan puasa ntar digedegin sama Allah loh, begitu. Kalau nggak keramas, zaman dulu caranya banyak untuk nih anak-anak nih biar supaya mau mandi, bagaimana caranya? Keramas tong, udah mau bulan puasa. Nih anak-anak biar supaya nggak duduk di atas meja, bagaimana caranya? Itu orang tua kita dulu. Nih anak-anak biar pakai kaos rapi, jangan kebalik, bagaimana caranya? Anak-anak nih jangan sampai duduk di depan pintu, bagaimana cara? Termasuk untuk menghadapi bulan suci Ramadan, agar kita kelihatan girang. Semuanya satu kampung gondrong pada keramas semua. Anak-anak yang kecil-kecil juga pada disuruh keramas. Rupanya kaitannya manfariha bidukhuli Ramadan harramallah jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang girang, yang senang atas kedatangan bulan suci Ramadan,
maka dia akan diharamkan badannya, jasadnya masuk api neraka. Di antaranya aplikasinya adalah, yuk dengan cara kegirangan kita sampaikan seperti apa? Mandi dong. Kan kita girang nih mau menyambut. Yang namanya orang menyambut, masa menyambut kumel? Bersih hati, bersih jiwa. Minimal zohirnya dulu deh. Kalau anak-anak memang kita ajarin biar supaya, oh ada bulan suci Ramadan. Dari kecil diajarin. Di saat mau datang bulan suci Ramadan, keramas yuk. Dikit lagi bulan Ramadan. Besok udah puasa. Berarti itu tandanya bahwa kita sama-sama semangat menyambut bulan suci Ramadan dengan cara apa? Mandi. Cuman sekarang rasanya kayaknya udah himbauan itu hampir hilang gitu. Beduk dipukul, anak-anak dikumpulin, suruh mandi. Pokoknya belum mandi sampai diempos suruh mandi, suruh cukur rambut. Banyaklah di antara orang-orang tua dulu kita ngajarin. Nah, kalau bisa memang tradisi itu tradisi ya, bukan syariat. Itu tradisi itu tetap kita lakukan, ajarin dalam rangka apa? Ngasih tahu besok puasa tong. Gitu maksudnya. Nah, kita yang tua gitu ya. Berarti dalam rangka untuk benar-benar melaksanakan puasa sesungguhnya, maka di samping ada rukunnya. Rukun itu kan adalah sesuatu yang kita kerjakan dan itu harus kita lakukan. Syarat puasa pertama dia muslim. Syarat puasa, ini muslim semua kan ya? Hah? Ya Kong? Muslim. Yang kedua udah muslim, dia berakal. Ya. Enggak gila, ya kan? Itu sudah wajib untuk berpuasa. Yang ketiga adalah baligh, wajib berpuasa. Cuman kita itu hebatnya, kita itu masih kental walaupun belum baligh, anak-anak sudah kita ajarin puasa. Lalu zaman dulu memang benar-benar sangat luar biasa puasa itu. Saya kelas 3 SD kalau nggak salah ya. Yang lain pada puasa kan kita ikut-ikut puasa. Katanya saya, Tong udah johor nggak apa-apa lo buka di johor di waktu zuhur kan gitu. Jadi buka di waktu zuhur. Ini gimana ya? Batunya kali ini. Saking kita takutnya, saking takut kita disuruh buka puasa zuhur aja nggak mau, penangis. Takut. Waktu zaman dulu, sekarang jangankan yang kecil, yang gede-gede aja pada ngerokok ngopi di depan kagak tahu malu, ya kan? Emang udah zamannya seperti itu. Malah tambah bangga, ini lo gua berani kagak puasa di depan lo gitu kan. Padahal luar biasa itu. Ada juga satu kampung yang kalau besoknya lebaran sekarang nggak puasa. Ada itu terjadi di sekitar kita itu, dekat sekali. Nah, padahal di sini kita disuruh untuk pertama puasa yang syaratnya itu adalah muslim. Kedua apa tadi? Berakal. Berarti yang nggak puasa. Yang ketiga adalah baligh. Ya emang kagak puasa, belum baligh kali ya, belum baligh orang anaknya udah 3 sih. Ya berarti gila. Gitu kan. Nah, itu adalah syarat. Rukunnya banyak. Rukunnya itu diantaranya niat puasa, lalu menahan lapar dari fajar sampai maghrib, yaitu diantara rukun puasa. Cuma ini harus kita jaga betul nilai-nilai puasa. Itu yang penting. Jangan sampai keluar dari yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal atsi wal ju'i. Banyak sekali orang yang melakukan puasa. Di kampung Gondrong lebih banyak yang puasa apa yang enggak puasa? Banyakan yang puasa tentunya. Tapi kata Rasulullah, orang yang melakukan puasa tersebut dia tidak dapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena apa yang mesti dia lakukan di saat berpuasa, menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa dia lakukan.
seperti menggibah, ya, menggibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Yang kedua bohong. Yang ketiga adalah bohong. Yang ketiga adalah saling mengadu domba. Yang keempat adalah dia bersumpah atas nama Allah. Yang ketiga dia melihat sesuatu yang membuat dirinya syahwat. Tuh, bahaya. Sehingga kita merasa bahwa diri kita itu sudah berpuasa dari pagi sampai sore menahan lapar dan haus. Tapi yang dia dapetin cuman itu doang. Pahalanya kosong sama sekali. Sama halnya orang melaksanakan sholat Jumat. Di saat khotib sudah naik, dia ngobrol. Itu biasanya terjadi di belakang itu. Di barisan dari mulai tiang pertama, kalau di Al-Mujahidin ya, sampai ke belakang tuh. Ada aja yang begitu. Apalagi khotibnya kagak enak, bikin ngantuk, itu tambah ngobrol dia. Gitu ya, makanya khotib itu dituntut untuk bagaimana caranya orang di saat dia naik, orang tuh tertuju kepada dia gitu. Biar nanti dia pada ngelihat dan mendengarkan isi dari khutbah itu. Mestinya begitu, dia pelajari betul gitu ya. Nah, halnya dia melaksanakan sholat Jumat yang tidak berpahala, itu di saat khotib sudah naik mimbar, sama seperti ini, dia cuma lapar dan haus doang yang dia dapetin. Kenapa? Karena ini yang dilarang oleh Rasulullah. Tadi, khamsun yuftirani siyamul kadhib wal ghibah wan namimah wal yamin al kadhib wan nadhr bisyahwat. Artinya 5 perkara yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu maksudnya adalah membatalkan pahala puasa. Orang yang sedang puasa dia bohong, puasanya nggak batal, tapi pahalanya yang nggak ada. Merasa bahwa dirinya bohong, lalu dia nggak dapat pahala, lalu apakah boleh dia membatalkan puasa? Nggak boleh. Puasa masih tetap lanjut. Dia sudah terlanjur bohong dan nggak boleh nggak boleh juga dia berbuka. Mentang-mentang gue tadi udah bohong, kayaknya mau temen gue, kalau begitu gue batal aja dah, daripada nggak dapat pahala sama sekali, jadi dosa. Makanya puasa itu sulit untuk benar-benar kita jaga. Di samping sulit benar kita jaga, tapi pahalanya sungguh luar biasa. Kenapa pahala puasa itu sungguh luar biasa? Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin illa siyama fa innahu li wa ana ajzibi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, setiap kebaikan kita yang kita lakukan itu nanti pahalanya ada hitungannya. Umpama kong mudrat sedekah 50.000, ada hitungannya itu. Bisa dibalas 10 kali lipat. 10 kali lipat berarti 50, jadi berapa itu kong pahalanya tuh? 500.000. Nanti bakal diganti bisa dalam bentuk materi uang, bisa diganti dalam bentuk pahala. Sampai 700 kali lipat dia sedekah nanti akan ada hitungannya. Itu semua sholat ada hitungannya. Yang sholat 1 waktu ya. Makanya sholat itu walaupun 5 waktu sehari, tapi kata Allah, kamu sholat 5 waktu sehari sama dengan pahalanya 50 kali sholat dalam sehari. Itu kan kejadian di saat Rasulullah minta keringanan. Pertama disuruh melaksanakan sholat berapa waktu? 50. Dikurangin lagi 45. Dikurangi 5 sampai 9 kali. Sampai Nabi Musa bilang, naik lagi dah Muhammad. Ini umat kamu kagak bakalan mampu. 5 waktu gak mampu, pasti gak mampu. Yakin saya, udah naik lagi. Cuman kata Rasulullah, aduh kayaknya udah malu banget minta keringanan mulu, udah 9 kali balik. Ya kan? Tapi kata Allah, udah gak apa-apa 5 waktu, insya Allah banyak yang mampu ketimbang yang tidak mampu. Jadi walaupun 5 waktu dikerjakan, pahalanya sama dengan dia mengerjakan 50 waktu dalam sehari. Itu dalam ibadah yang lain. Sedekah juga
Ada masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan ganti 700 kali lipat. Yang sedekah 10.000 dikali 700 berapa itu? 10.000 dikali 700. Berapa sih? Nih Ustaz Alwi tahu nih dari Bima nih jauh nih. Dia menanam satu sedekah seperti dia menanam satu lalu tumbuh 7 tangkai gitu kan? Akan ada hitungannya. Untuk yang ibadah lain loh ya. Salat sedekah 7 tangkai setiap 7 tangkai setiap tangkai tumbuh 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700. Jadi bisa jadi pada malam hari ini yang bersedekah dia mengeluarkan uang 1 juta sama dengan dia sedekah 700 juta. Yang namanya nyesel, makanya yang belum dibawa pulang sekarang bawa. Bisa jadi pahalanya 700 juta gitu. Dari 10 kali lipat, bisa jadi pada saat kita memberikan dengan ikhlas dari hati yang paling dalam, Allah nilaikan menjadi 700 juta. Makanya dinamakan berkah itu tidak ketahuan waktunya kapan. Itulah kita disuruh berbuat baik terus. Sebab ada pahala yang Allah lipatkan. Bisa jadi dia 10 kali lipat. Bisa jadi dia 700 kali lipat. Sholat duha. Nah pahalanya apa? Nanti ada namanya babud duha di surga. Jadi orang-orang yang suka sholat duha di pagi hari, lalu nanti disiapkan oleh Allah ada namanya di surga babud duha, namanya pintu duha. Jadi yang sering sholat duha, dia sudah punya pintu nanti di surga. Dia pasti tahu, oh tempat, oh ini nih, sini pal, tempat kamu di babud duha. Sudah dipersiapkan, ada hitungannya. Halnya dengan yang lain, beda dengan puasa. Puasa ini pahalanya cukup luar biasa, bukan ada hitungannya, wa ana ajzibih. Nanti Allah sendiri yang akan membalasnya. Kalau orang digaji per bulan kerja, ada hitungannya, paling dia digaji 3 juta, 5 juta, 6 juta. Tapi kalau bos sendiri yang manggil, kemungkinan besar lebih daripada itu. Umpama si Jumi dia kerja di pabrik, biasanya gaji sebulan 4 juta. Akhirnya dari mulai penggajian, kata bosnya, Jumi jangan digaji dulu, nanti biar saya aja langsung yang ngasih. Ada bonus yang akan saya berikan. Nilainya tidak terhingga pasti. Pasti istimewa. Itu sudah dikasih tahu Allah. Ini nanti yang bakal dapat pahala puasa, nanti biar saya aja langsung yang ngasih kat. Kat tahu nggak kat? Kat itu siapa? Malaikat maksudnya. Gitu. Ini kater saya aja langsung yang ngasih. Biar itu mah jangan dicatat. Udah saya sendiri yang nanti bakal ngasih. Malaikat pun nggak tahu. Kenapa kok bisa seperti itu puasa begitu hebatnya? Karena hubungan puasa antara hamba dengan Allah langsung. Puasa nggak bisa bohong. Sholat bisa bohong kita. Sholat bisa bohong, pura-pura sholat. Kalau puasa nggak bisa pura-pura. Puasa gampang bohongnya, maksudnya gitu loh. Puasa gampang bohongnya. Tapi nggak bisa bohong dengan Allah. Kalau sama orang gampang bohongnya. Bisa jadi umpama pagi itu kita puasa. Tiba-tiba rasa haus kan tinggal ngunci kamar, masuk kamar ya kan, bawa es buah, minum, nggak ada yang tahu. Pas keluar kamar aja beludah mulu. Ya kan? Emang puasa tuh gue beludah mulu. Emang puasa tandanya beludah. Kan gitu. Puasa itu gampang bohongnya gitu loh. Kalau sholat nggak bisa. Sholat kan emang harus ada buktinya. Nah, antara inilah yang puasa itu gampang berbohong dengan orang dan tidak bisa berbohong dengan Allah, disitulah hebatnya nilai-nilai puasa. Nah di sini akhirnya kita kalau masalah membatalkan puasa sih udah paham lah. Ada 7 anggota yang tidak boleh kemasukan.
barang yang disengaja. Mata, ya kan? 2, hidung 2, mulut. Jadi berapa tuh? Mata masuk gak? 1, 2, 3, 4, 5, 7, ada 7. Kuping kan 2, mulut 1. Hidung 2 ya? Sama dubur dan depan belakang ya, berarti mata nggak masuk gitu ya. Nah, dari ketujuh itulah yang membatalkan puasa. Cuman orang gampang kalau jagain itu mah gampang lah, bisa. Yang penting asal jangan berenang aja, insya Allah aman itu. Lagian puasa-puasa berenang mau ngapain kong? Kong Mudrat nih sering berenang kali angke kali masih ya. Di sini lebih ditekankan lagi ya, wala tazunnu idza sumta anna soma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Kata Imam Ghazali, jangan dikira puasa itu cuman menahan lapar dan haus dan jima. Ya, jangan dikira cuman itu doang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi saya ulangi lagi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atsi bal tamamu siyami bikafil jawarih kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Bahkan Rasulullah bilang, agar supaya kita mendapatkan pahala, ini harus kita perhatikan. Banyak sekali orang yang melakukan puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, cuma lapar dan haus saja. Bahkan sempurnanya kita untuk puasa itu agar benar-benar bernilai, harus menjaga seluruh anggota badan kita. Benar-benar puasa. Mata puasa. Mata puasa. Jangan mentang-mentang puasa lalu JJS jadi tempat untuk menunggu maghrib. Paham gak JJS? Woi, JJS anak muda kagak tahu apa ya dah. Tradisi kita menunggu maghrib adalah JJS, bener gak? Ngabuburit, bener. Ya Allah, ngabuburit buat nunggu maghrib. Padahal itu berpotensi pahala kita hilang. Kong Mudrat ikut-ikutan ngabuburit di Green Lake. Lah kan perempuan sekarang, ya Allah ya Robbi, subhanallah. Makanya ngabuburit itu enak emang ya. Ya tempatnya untuk berkenalan akhirnya. Pagi-pagi pada puasa anak-anak muda kita sih. Makanya anak-anak muda pantas lah yang tua-tua ikutan juga ngabuburit. Ya Allah. Bang Asmin ada Bang Asmin? Nah, itu dia lagi kesinggung. Jadi diam aja kan. Kullu hal jawarih harus puasa. Mata, nonton televisi yang kira-kira membangkitkan syahwat, hati-hati. Apalagi kalau langsung sengaja pagi-pagi jalan. Udah itu 2 kali lagi. Pagi-pagi dia jalan, sore-sore dia jalan. Anak muda lebih parah lagi, jalan-jalan bawa petasan gangse. Bulan puasa pada tawuran, pada ngadu petasan. Akhirnya lebaran kagak punya mata sebelah. Ya kebeldugan petasan. Tangan berpuasa, mulut berpuasa, hidung berpuasa. Itulah yang sesungguhnya puasa. Makanya kalau kiai-kiai kita ya, ulama-ulama kita memang benar puasa itu ya memang benar-benar di rumah, tidak keluar. Cuman kalau kita pikirin di rumah lah, terus ntar lebaran pakai baju apaan ya? Nah, keterpaksaan itu yang harus kita lakukan juga didukung oleh rasa berdosa. Nanti pahalanya tetap ada. Ngelihat perempuan akhirnya di jalan lagi kerja pakai celana di atas dengkul, ya langsung kita melengos. Jangan di saat kita ngelihat perempuan begitulah, alhamdulillah ya rabbil alamin, rezeki. Ya rezeki ya selesai lah. Nah, jadi benar-benar berarti bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi anggota zahir dan batin harus benar kita jaga. Itu nanti yang dinamakan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri.
Makanya di sini disebutkan di saat sudah datang bulan puasa, siap-siap kita untuk membuka Al-Qur'an kita. Banyak-banyak membaca Quran, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersedekah. Karena pahala Al-Qur'an, pahala berzikir, pahala bersedekah di bulan puasa berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan puasa, sedekah kita yang mungkin dikasih 700 kali lipat, wallahu yudha'ifu liman yasha. Lebih daripada 700 kali lipat kita mendapatkan pahala sedekah adanya di bulan puasa. Baca Quran, kalau di bulan lain kita satu huruf dibayar 10. Alif lam mim. Ada berapa huruf? 3 kan? Berarti di selain bulan puasa pahalanya ada 30. Tapi kalau di bulan puasa nggak ada hitungannya. Mungkin bisa jadi 300, mungkin bisa jadi 3000, mungkin bisa jadi 3 juta satu huruf. Makanya kita disuruh untuk menghatamkan Al-Qur'an di saat bulan puasa. Berzikir. Berzikir kalimatani habibat, ada 2 kalimat yang Allah suka, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu di luar bulan puasa. Di bulan puasa mungkin lebih daripada itu. Itu namanya adalah pahala istimewa di antara selain daripada bulan puasa dibandingkan dengan bulan puasa. Kayaknya nanti di bulan, nah di sini ada juga dijelaskan namanya ada surga ya. Surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah ini nih. Engkong Mudrat pengen masuk surga, Kong? Pengen ya? Kapan? Sekarang? Nah, kata Rasulullah SAW, ini biar supaya kita benar-benar untuk melaksanakan puasa. Barangkali ini puasa kita puasa terakhir. Barangkali namanya umur kita tidak tahu. Mungkin Kong antara kita berdua, engkong duluan, saya belakangan, atau dibalik. Saya belakangan, engkong duluan, nggak apa-apa. Nanti, Kong Mudrat lagi. Ada yang namanya Rayyan, ya. Lil jannati babun yuqalu lahu ar-Rayyan, fala yadkhuluhu illa shaimun, ya. Di surga nanti ada yang namanya, ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Di kita juga ada yang namanya Royani. Mana orangnya? Ada nggak Royani? Ada. Royani itu mengambil nama dari ini, Royyan. Cuman di sini Royanu. Tinggal dikasroin aja nunnya jadi Royani. Jadi nama Royani bagus nggak kira-kira? Bagus, karena itu dia nama pintu di surga. Spesial bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dengan baik, nanti dia punya pintu namanya di surga pintu Ar-Rayyan. Fala yadkhuluhu illa shaimun. Pintu itu khusus bagi orang-orang yang rajin berpuasa atau orang-orang yang berpuasa Ramadan, puasanya bagus, nilainya 100. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kuncinya adalah bahwa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi puasa juga menahan seluruh anggota tubuh kita, baik zahir maupun batin, termasuk batin kita juga perlu kita jaga. Karena dikatakan bahwa Ramadan huwal madrasah. Ramadan itu adalah sekolah di mana kita menyekolahkan diri kita. Selesai Ramadan kita sudah selesai sekolahnya, belajar. Kalau bahasa kita mah tuh namanya apa ya? Kursus. Kursus apa? Kursus pertama menjaga mulut kita dari membicarakan orang lain. Oh iya ya, lagi puasa. Kalau lagi puasa nggak boleh ngomongin orang lain, nanti pahalanya hilang, sia-sia dong. Oh iya lagi puasa. Kalau nanti puasa kita bohong sama orang, sia-sia dong. Itu kan kita lagi belajar, namanya madrasah. Selesai sekolah,
Nanti sudah pinter, berarti yang kemarin udah kita kerjakan atau kita lalui, yaitu belajar di bulan Ramadan, kita lulus menjadi orang yang bersih. Barulah setelah puasa Ramadan, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir. Itu artinya itu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dikiranya ntar artinya lagi Ustaz Alwi. Minal aidin wal faizin. Ada juga yang bilang salah itu dia. Minal aijin wal faizin. Nah, Pal, kasih tahu tuh. Minal aijin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Orang pernah dengar nggak kayak gitu, ada orang ngomong kayak gitu? Minal aijin wal faizin ya, gitu. Mohon maaf, dia kira mohon maaf lahir dan batin itu artinya minal aidin wal faizin. Selamat gitu loh. Anda telah kembali menjadi suci, wal faizin. Selamat, Anda telah mendapatkan keberuntungan. Sebenarnya itu artinya. Sama seperti umpama orang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Artinya telah berpulang ke rahmatullah, dia kata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan kepada Allah lah kita kembali. Ini juga kita harus mengerti itu. Sama halnya seperti umpama orang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang saya dengar sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Pernah dengar? Hal-hal yang keliru itu yang mesti kita benarkan, diantaranya adalah tadi minal aidin wal faizin. Akhirnya setelah kita melaksanakan puasa dengan sesuai syarat dan rukunnya baik zahir dan batin, minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita yang menjadi yang hadir di sini menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini nanti ke depan sesuai dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan, dan ampunilah dosa kami. Akhirnya umur kita sampai di bulan Ramadan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Maka yang terakhir, pada malam hari ini adalah malam penutupan, sebagai juga bukan perpisahan ya, penutupan sementara. Saya pribadi mewakili juga para asatid, Ustadz Yadi mungkin. Ustadz Yadi ada? Oh lagi ya, saya mewakili beliau juga. Para jamaah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila tidak hadir dalam waktu acara pengajian malam Kamis. Tentunya banyak sekali kata-kata atau bahasa yang barangkali kurang berkenan, terutama pada orang tua kita yang barangkali ada perkataan saya yang menyinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga pada malam hari ini kita roahan bersama, walaupun di tempat Bang Hasan. Insya Allah kita sudah kirimkan Fatihah kepada seluruh ahli kubur. Nyampe insya Allah orang tua kita girang lihat kita ngaji, terutama keluarga besar Engkong Haji Muhammad, bagian daripada keluarga saya juga yang mewakafkan ya, ada sebagian tanahnya yang diwakafkan untuk pesantren. Mudah-mudahan beliau berbahagia di alam kubur, anak-anaknya juga semuanya dalam keadaan rajin mengaji dan menjadi pahala yang berlipat ganda untuk beliau. Dan kita semua yang hadir di sini, kita berdoa mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya hutang piutang Allah selesaikan hutang piutangnya. Insyaallah kita semua yang hadir di sini dapat berangkat haji umrah, bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadziniyah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma ya ghafur yang maha pengampun, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa suami istri kami, anak-anak kami, saudara kami dan semua kerabat kami ya Allah ya Razzaq yang maha pemberi rizki, rizkikan hati kami untuk selalu cinta kepadamu dan Rasulmu ya Allah. Berikan rizki ketenangan jiwa kami, jiwa keluarga kami, jiwa anak cucu kami dan semua orang-orang yang dekat dengan kami. Ya Allah ya Ghani yang maha kaya, kayakan hati ini dengan penuh rahmat-Mu ya Allah. Bersihkan hati ini ya Allah dari penyakit-penyakit hati. Bersihkan diri ini ya Allah dari keburukan perbuatan-perbuatan buruk yang Kau tidak sukai. Ya Allah ya Halim yang maha bijaksana, berikan kehidupan kami ini berkah di dunia, berkah di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تخصيص بي والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في الباد والتناهي subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah salam Allah Taha Rasulillah salatullah salam Allah ala yasin habibillah zalna bismillah wa bil rasulillah limujahidil lil. Beras sudah kemarin? Beras mau dibawa ke Serang malam ini. Salamullah